Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, berjumpa lagi dengan aku di channel aku Umam. Jadi di sini aku ingin membahas suatu hal yang menurutku ini penting dalam dunia hukum ya. Jadi yang ingin aku bahas di sini adalah kedudukan alat bukti autentik dan saksi dalam transaksi hutang piutang dengan dasar pemikiran Kitab Tafsir Al-Munir ciptaan atau karangan dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi di sini kita akan membahas 4 subbab. Mungkin yang pertama nanti aku akan membahas tentang biografi Bapak Az-Zuhaili, dan yang kedua itu kedudukan saksi secara autentik menurut Al-Quran, terus urgensi alat bukti autentik dan saksi dalam perkara hutang piutang, dan kekuatan alat bukti saksi hutang piutang perspektif Bapak Az-Zuhaili. Baik, jadi yang pertama ini aku mau menjelasin tentang biografi Bapak Az-Zuhaili teman-teman. Jadi Bapak Az-Zuhaili ini lahir di daerah Atiyah yang terletak di pelosok di kota Damaskus. Kota Damaskus ini terletak di Suriah. Beliau lahir pada tahun 1351 Hijriah atau 1932 Masehi. Nah, nama lengkap dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili. Beliau putra dari Syekh Mustafa Az-Zuhaili, seorang petani yang sederhana dan petani yang alim, menghafal Al-Quran, dan juga rajin beribadah dan gemar berpuasa. Di bawah bimbingan ayahnya, Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini mengenyam dasar-dasar agama Islam. Setelah itu ia bersekolah di madrasah ibtidaiyah di kampungnya hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Dan gelar sarjana didapatkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili pada tahun 1953 Masehi di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Dan tahun 1956 beliau meraih gelar dokter dalam bidang syariah dari Universitas Al-Azhar Kairo. Dan kalau tidak salah teman-teman, Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini meninggal pada umur 83 tahun. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah kedudukan alat bukti autentik dan saksi dalam Al-Quran. Alat bukti saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan memenuhi syarat suatu peristiwa yang diungkapkan sebagai persaksian di dewan sidang. Nah, secara garis besar itu ada 5 sifat saksi yang harus dipegangi oleh seorang hakim dalam memeriksa kesaksiannya. 1 itu keadilan, yang kedua kedewasaan, yang ketiga Islam, yang keempat kemerdekaan dan tidak diragukan itikat baiknya. Dan kaum muslim telah sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi. Di sini dijelaskan pada firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 106 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyati ithnani dawa adlin minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di sholati fayuqsimani billahi nirtabtum la nastari bihi thamanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallahi inna idalla minal athimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2 orang yang berlainan walaupun berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Ya teman-teman, jadi tadi aku kan udah menjelaskan saksi dalam dasar Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 106. Dan sekarang seperti yang udah aku katakan di awal, aku juga ingin mengulik dari kitab tafsir Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi
Dalam kitab tafsir Syekh Wahab Az-Zuhaili mengenai penjelasan Quran surat Al-Maidah ayat 106, yaitu ketika sudah menjelang kematian dan sudah tampak tanda-tanda kematian, atau ketika dalam kondisi darurat seperti dalam bepergian, hendaknya ia mendatangkan 2 orang lagi selain dari orang-orang mukmin untuk menjadi saksi. Nah, dalam ayat di atas itu ada kalimat yang mahdzuf atau kalimat yang dibuang. Dan terdapat asumsi jika kalian melakukan perjalanan lalu meninggal dan kalian telah berwasiat kepada 2 orang yang adil, kalian serahkan harta kalian kepada kedua orang itu, lalu kalian mati dan kedua orang itu pergi menemui ahli waris kalian dengan membawa harta warisan. Namun ahli waris meragukan kesaksian orang itu, menuduh keduanya berkhianat. Keputusannya adalah ahli waris menahan kedua orang itu setelah sholat. Dan waktu pemberian kesaksian adalah setelah sholat asar, sebab waktu tersebut biasa digunakan untuk bersumpah. Dan pemberian kesaksian setelah sholat adalah untuk menunjukkan keseriusan dan penegasan. Pembahasan ketiga yaitu urgensi alat bukti autentik dan saksi dalam perkara hutang piutang. Menurut Wahab Az-Zuhaili, teman-teman, terkait ayat ini menjelaskan betapa pentingnya alat bukti autentik dan saksi bagi orang-orang yang beriman. Jika kamu bertransaksi dengan hutang yang ditempo atau kredit, baik itu berupa jual beli seperti membeli barang dengan harga kredit, atau pemesanan seperti membeli barang yang akan diberikan di kemudian hari dengan menyebutkan rinciannya, atau pengkongsian atau kod seperti meminjamkan sejumlah uang dari bank kepada pihak tertentu, maka catatlah transaksi tersebut beserta mencantumkan hari, bulan, dan tahunnya. Lalu pembahasan keempat, yaitu tentang kekuatan alat bukti autentik dan saksi perkara hutang piutang perspektif Wahab Az-Zuhaili. Dalam hal ini, menurut Wahab Az-Zuhaili merupakan suatu urgensi nyata dalam pencatatan hutang, dijadikan sebagai suatu penguat dalam pembuktian. Begitu juga hal ini menunjukkan bahwa mencatat utang merupakan sesuatu yang telah diperintahkan, baik utang tersebut banyak maupun sedikit. Hal ini berguna untuk mengetahui tempo pembayaran utang yang disanggupi oleh pihak yang berutang. Baik, cukup sekian penjelasan dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang aku jelaskan ini bisa bermanfaat bagi aku dan juga teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.